bagaimana supaya Pemuda Batak Bersatu itu bisa bekerja sama dengan Kapolsek yang ada di Kecamatan Galang ini, termasuk Forkopimda. Jadi kira-kira gitulah kehadiran kami. Jadi supaya kami jelas hadir dan terdaftar di Forkopimda Kecamatan Galang ini. Dan apapun nanti kegiatan-kegiatan positif, ya kami tetap komunikasi dengan baik dengan Polsek yang ada di Kecamatan Galang ini. Kira-kira gitulah. Kalau ada tambahan kegiatan-kegiatan kita boleh disampaikan sekjen kita. Mungkin kedepannya masih banyak kegiatan. Jadi apapun kegiatan itu ya harus dari pengetahuan dari Polsek kita. Itu maksudnya. Kira-kira gitu aja. Ya, baik, terima kasih. Jadi perkenalkan Pak, nama saya Johan Tasaragi sebagai Sekretaris Pemuda Batak Bersatu PAC Galang. Jadi sebelumnya kami memohon maaf atas kesilapan turunnya surat kepada Bapak. Artinya itulah memang kesalahan kami yang terlalu percaya dengan rekan-rekan yang di bawah ini. Jadi sehingga terjadi kesalahan dan Pak Kanit Syakir tadi telah memberikan suatu pengarahan pada kami mengenai surat menyurat ini. Itulah memang maksud kami hal-hal seperti itulah memang yang harus kami dapat informasi melalui pihak Kapolsek Galang. Artinya tetap membimbing kami sebagai salah satu organisasi yang ada di Kecamatan Galang ini agar kami tidak salah, dalam artinya kegiatan yang kami lakukan itu tidak ada namanya terjadi pelanggaran hukum yang untuk di Kecamatan Galang ini. Bahwa sebenarnya tujuan kami pada organisasi Pemuda Batak Bersatu ini yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan kami, yaitu kegiatan sosial yang dimana misi dan visi kehadiran kami di sini bisa memberi suatu dampak yang positif terhadap masyarakat dan khususnya pada masyarakat Bataklah pada umumnya. Jadi mudah-mudahan Bapak sebagai Kapolsek di Kecamatan Galang ini bisa selalu menerima kami apabila kami perlu, baik itu ada terjadi nanti masalah hukum yang terjadi pada rekan-rekan juang ataupun apa yang kira-kira bisa masihan dibantu, bisa kami tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang ada di Kecamatan Galang ini. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Dan mudah-mudahan kedatangan kami ini dan kami ucapkan terima kasih. Kunjungan dari rekan-rekan pejuang PBB, pertama-tama kita selain ucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat karunia-Nya kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sukacita. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dari Bapak-Bapak sekalian dari Humas PBB Pemuda Batak Bersatu. Ini menunjukkan bahwasanya PBB ini ada di Kecamatan Galang ini dan bukan organisasi yang ugal-ugalan, dengan namanya organisasi masyarakat yang terpimpin. Dan memang itu yang saya harapkan, kedatangan Bapak-Bapak sekalian bisa beraudiensi kepada seluruh yang ada Forkopimda di Galang. Bukan hanya Kapolsek, namanya Forkopimda. Nah, di situ ada camatnya, di situ ada Kapolseknya, di situ ada Danramilnya. Itulah Forkopimda. Jadi menyangkut tadi masalah surat itu, ya memang terus terang karena namanya kita juga kan organisasi juga, kita kan institusi yang biasa menerima dan mengeluarkan surat masuk dan surat keluar. Saya pun terkejut waktu baca itu. Ini nggak nyambung ini. Kepala sama isinya nggak nyambung, tapi nggak ada masalah. Saya bisa maklumi, nggak ada masalah. Kedepannya kalau kita mau mengeluarkan surat harus dikontrol itu. Ya. Nah pada intinya
apa yang sudah selama saya menjabat di sini 1 tahun 7 bulan sudah, hampir dalam 8 bulan, saya lihat kalau untuk PBB bagus. Bukan karena saya Batak, karena PBB itu kan bukan pemuda Batak Bersatu khusus Nasrani, bukan karena saya Nasrani. Saya lihat bagus, dan belum ada sih laporan-laporan tindak tanduk PBB itu dibuat itu yang terlalu jauh melanggar hukum. Tidak bagus ya. Nah, hanya saya minta sama kalian itu, cobalah bangun kekompakan, komunikasi yang baik ya. Setiap saya apel gabungan tuh saya juga sampaikan itu 3K itu harus itu. Komunikasi, koordinasi, kolaborasi, itu paling utama. Kalau itu sudah bisa kita pegang, mudah-mudahan ya PBB ini juga diperhitungkan ya, PBB. Dan kalaupun nanti bukan saya di sini Kapolsek, bukan Batak ya, harus bisa nampak betul-betul PBB itu. Jadi kekompakan itu untuk kalian jaga. Saya bukan mau mengungkit ke belakang ya, karena saya juga ada di grup kalian itu kan ada. Saya nggak mau komen karena saya lihat di situ pun kalian cokol-cokol juga apanya bahasanya. Sebelumnya saya nggak mau komen, saya malu juga kalau mau komen kan. Cuman jadi. Nah tadi kalau bisa dengan kepemimpinan yang baru ya, kepengurusan yang baru ya, cobalah bagaimana betul-betul kita seorang pemimpin, seorang ketua bisa menggrip anggota itu, mulai dari tingkat atas sampai ke bawah. Nggak sanggup, ada Pak, kan ada penasihat juga kan. Nah, unang matong terlalu terbawa, tahu lah Batak ini kan. Batak ini kan gini. Memang kita kan udah tahu lah Batak banyak taktik. Semuanya raja, semuanya kita ini anaknya raja kan. Nah itu yang begini. Tapi sebagai ketua harus bisa seperti ya, kalau dibilang itu apa namanya, dibilang kita ini kalau dalam kita ini harus penuh kasih lah. Nah bisa kita sebagai penerang, sebagai lilin. Ya jadi ya terima kasih atas kunjungannya, dan saya minta apa yang sudah kalian perbuat selama ini, yang kalian lebih kedepankan masalah bakti sosial, itu sangat bagus ya. Pesta-pesta Batak, pesta ya mau muslim dia tapi memang dia termasuk Batak, ada kehadiran kalian itu bagus. Saya sangat dukung itu ya. Di mana-mana kalau ada pesta Batak nampak langsung apa namanya merah darah itu kan, itu sesuai dengan visi misi PBB gitu loh ya. Jadi mungkin itu saja dari saya, tetap jalin kekompakan. Kecamat sudah masuk belum? Belum Komandan, sama dan Ramil sudah. Sama dan Ramil sudah? Ya semalam Komandan. Harus benar. Harus demikian dulu. Camat. Udah koordinasi Komandan sama Pak Camat. Wow. Ketepatan beliau langsung dipanggil Bupati. Kalau nggak sebenarnya Camat dulu, schedule-nya Camat, Kapolsek, dan Ramil. Itu sebenarnya Komandan. Cuman karena Komandan kemarin kan langsung ke Polres, tiba-tiba katanya dipanggil sama ya, makanya ya. kita jadi Bisa kian, lain kali pun bola apa pas lagi kumpul rapat misalnya, bisa, nggak ada masalah. Kami kumpul rapat Forkopincam, bisa. ya. Dimasukkan. Nanti diminta tolong supaya kepada admin Forkopincam supaya kita paling tidak salah satu ada macam ketua nomor. Jadi ada grup Forkopincam, ada grup ya Komandan. Ada? Ya, kita belum masuk Komandan, belum masukkan. Ada. Nah itu boleh dimasukkan ke sana. Kebetulan adminnya Camat sama Kasipeng nggak salah. Nah, bisa salah satu dari mungkin ketua PBB bisa masuk. Wajib harus kalau bisa ya. Mungkin ya dari pengurus ini salah satu dari kalian tiga ini bisa. Itu bagus. Jadi tahu perkembangan gitu loh. Iya. Nah, jadi jangan nanti dibilang dianggap PBB ini kayak nggak mau tahu. Padahal kita Tidak dapat informasi. info, kan Tidak dapat gitu. Iya. Maksudnya. Ya, saya rasa itu aja. Ya, mari kita tetap jalin kerjasama ini, tetap jaga nama PBB, Pemuda Batak Bersatu. 5 orang kirim ke Polres. Nah dari situ minggu berikutnya mulai muncul. Itulah yang dibilang geng motor Garuda Hitam, apalagi itu Jack Panos, macam-macam ini. Nah
kalau nggak salah sekitar jarak 2 minggu atau 1 bulan ke depannya, ketangkap lagi. Kami proses kemana? Ke undang-undang darurat karena dia pegang bawa senjata tajam tanpa izin. Proses, makanya agak ngeper. Dan setiap rapat Forkopincam kan kebetulan kades-kades diundang. Itu saya tekan kades-kades. Kalau masalah keamanan memang penanggung jawab Harkamtibmas itu Polri sesuai dengan undang-undang itu. Tapi masalah keamanan itu tugas kita bersama. Kades juga jangan nggak mau tahu. Ini harus berperan. Kalau udah ada dengar begitu di desa lain mulai muncul, coba datangin dulu orang tuanya. Ada tulisan-tulisan geng motor ini, cek, hilangkan. Itu juga jadi virus itu. Nah, ternyata ada gaungnya. Kenapa saya bilang gitu? Kades saya sendiri ngomong. Ketua kelas Kades itu kan Jarum B, Kades Jarum B. Dia juga punya komandan rewel kalau rapat tuh. Memang setiap rapat kami rapat koordinasi itu selalu saya gedor duluan. Dibahas itu ya. Iya. Nah, tolonglah, kalau nggak sanggup kalian ngeceknya, udah biar kami ngecek. Ini desa kalian, ada tembok-tembok di jalan tuh, jadi panos, terus basah kotor lagi di bawahnya. Ini kan memantik ini. Nah, bagaimana caranya biar remaja-remaja yang apa ini, yang mau menunjukkan jati diri ini tidak terpengaruh? Karena ini sudah masuk dan menyusup ke sekolah. Ini kan besar pengaruhnya, spanduk-spanduk apa mereka tuh cek-cekan itu. Kalau itu dihapuskan, kan mereka kan nggak terpengaruh ini. Kalaupun ada, kecil kemungkinan lah. Kalau kita biarkan, oh cepat dia menjamur dia. Oh ini rupanya benar. Dianggapnya itu benar, padahal salah. Dapat informasi di Galinda nggak salah. Mereka di mana dia? Udah ada posko mereka situ. Kejar ruang kota. Rupanya tahu orang itu. Malamnya dicabut spanduknya. Pakai spanduk orang di situ. Mana ada? Itulah malamnya udah pindah. Tanya Kevin, udah nggak ada situ lagi orang itu Pak. Spanduk udah dicabut. Berarti bocor. Ya syukur nggak apa-apa. Kita juga nggak ada masalah. Berarti kan kita udah dihargai gitu loh. Kalau kita biarkan kian, pertama 2 Bisa terjadi kejadian. Wah, kalau udah sempat 10, udah makin kuat. Dikasih nanti satu G apa itu atau satu paket sabu tuh udah habis anak-anak remaja. Iya. Kontrol semua. Hilang kontrol. Orang tua pun nanti bisa diam. Habislah maling yang terjadi lagi. Sudah hilang. Bahkan ada sampai deklarasi mereka membubarkan diri. Ada dua tempat kami buat itu. Satu di Tanah Merah, satu di Betumbukan. Bikin deklarasi. Oh sini satu di masjid ini. Nah, pindah orang tuh main ke tempat nggak masalah. Tapi kalau bisa memang Deli Serdang ini, kami kan Harus kondusif komandan. kami mainkan teori balon istilahnya. Tekan di sini, silakan mau meledak kemana. Tapi kalau bisa jangan hanya pakai galon saja. Deli Serdang ini harus sama. Sekarang Medan kan lagi gencar ini. Ini kan kami, ini sama-sama kita kerja sama ya. Kita kalau bisa kerja sama kita bersama. Sekarang Medan juga digempur. Ini yang dikhawatirkan mereka lari kemari. Iya. Makanya sebelum dia nanti lari kemari, kita juga harus gempur lagi lah. Iya. Biar dia mau meledak kemana dia. Makanya izin komandan bukan mau memberikan nasihat atau apa, tetapi memberikan suatu masukan. Kalau zaman kemarin dulu itu beberapa tahun ke belakang, itu Siskamling kan diaktifkan komandan. Ya. Nah, motornya Siskamling itu kan dari Polsek komandan dan sama Koramil gitu. Nah, ada baiknya saran kami dari Pemuda Batak Bersatu supaya dikoordinasikanlah di Forkopincam supaya diaktifkan kembali melalui desa-desa 24 desa 1 kelurahan ini diaktifkan lagi lah Poskamling komandan. Nah, ini salah satu dan wadah daripada komunikasi antar desa itu seharusnya ada. Dan setiap kegiatan katakanlah apapun yang terjadi yang menyangkut tentang Kamtibmas, kekondisipan wilayah, nah kami menawarkan diri supaya kami dilibatkan di dalam komunitas itu komandan. Jadi kami juga tahu ketika ada isu-isu yang berkembang, ada hal-hal yang mungkin berdampak negatif, kami bisa antisipasi dan lapor sama pihak terkait. Ya itu bagus masukan. Sebenarnya memang benar. Bukan hanya Polri yang bertanggung jawab masalah Siskamling itu. Kebetulan saja ya, itu tadi saya bilang di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 Harkamtibmas itu ada di tangan Polri.
pemeliharaan, keamanan dan ketertiban. Itu ada kita lah penanggung jawabnya. Namun itu tidak mungkin, kami tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari Masyarakat ya. terutama masyarakat. Nah kalian pun juga macam sini, PBB kita sini kan yang agak banyak kan di kota ini. Ya. Kalau di desa kan kurang mungkin ya, hanya di kota inilah ya, dalam kota. Masih saat ini 2 ranting itu pun belum lagi secara definitif komandan, dan rencana ke depan memang akan membangun di 28 desa. Ya, Ya. ya, sini kan 28 desa 1 kelurahan. Ya. Itu pun mungkin yang di desa itu, yang 2 itu takut awak hanya ketua saja yang ada, rantingnya saja ada, anggotanya nggak ada. Kita bisa memaklumi kenapa? Ya karena memang kita kan di desa ada yang 1 desa itu nggak ada. Iya. Orang Batak, Iya. Jawa semua, kan gitu. Nah, jadi, dengan di sininya di kelurahan kota ini banyak, memang di sini yang agak lebih hidup, kalian tetap harus berkoordinasi dengan lurah ya. Siap. Ya.